أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، الناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كان يرجو لقاء الله فإن أجال الله لآت، هو السميع البصير. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن ما كانوا يعملون. وقال صلى الله عليه وسلم: رمضان شهر أمتي، أوله رحمة، أوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Al-Mukarram, Muhtaram, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Bil khusus pada seluruh panitia dan pengurus Masjid Nurul Iman. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita kembali berhadir yang biasanya majelis bulanan membaca kitab hadis, dan ditaksis pada malam hari ini kita tazkirah memperingati perjalanan kehidupan Rasulullah SAW yang disebut dengan Isra dan Mi'rajnya, disertai dengan haul dari guru-guru kita yang sebenarnya di bulan Rajab. Haul guru sekumpul, haul Abiyah kilo 19, dan haul guru di Amantai dan Bangka. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Kita sudah di akhir daripada bulan Sya'ban, nisib yang akhir, separuh yang akhir. Ada lewat lagi bertemu bulan Ramadan. Jadi di dalam makna pertemuan kali ini, sedikitlah kita renung. Dunia ini capek, uyuh. Jadi
dengan capeknya, dengan uyuhnya, yang bermacam-macam masalah yang kita hadapi. Sekurang-kurangnya di dalam pertemuan kita kali ini bisa hilang itu. Tidak bisa hilang kecuali dengan direnung. Orang atasan aja repot, capek, duduk di kantor, kerjanya komputer, capek dunia. Apalagi kita yang di bawahan kabun, pedagang, nelayan, makin capek. Tapi bisalah ada semangat untuk menghadapi sekurangnya malam ini sedikit-sedikit capeknya itu hilang. Dengan ada makna kita melakukan pertemuan di dalam majelis ilmu, walaupun rasanya kemudian kita nih kalau Isra dan Mi'raj, tapi ilmunya yang penting. Bersemangat, menciptakan semangat dan ada wujud iman. Hidup nih kalau ada semangat, kalau banyak duit kan ada artinya. Makin tua, semangat makin hilang. Jadi kayak sedih aja. Pada malam hari ini hendak kita sedikit-sedikit menghilangkan kesedihan, kecapian dan seluruh urusan dunia. Dia renunglah sedikit untuk makna rohaniah. Perjalanan Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan badan. Perjalanan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan rohaniah. Maknanya badan ini letak capek. Tapi ada yang semangat tidak pernah capek. Perjalanan rohaniah. Ulun ada membicarakan lagi tentang Isra, tentang Mi'raj, karena sudah apa hikmahnya, intinya adalah salat. Tidak bisa sempurna orang salat kalau tidak ada semangat. Mau seperti apa aja orangnya, kalau tidak ada semangat, hambar. Perjalanan hidup kita untuk direnung karena ada akhir. Kita hanya beberapa tahun disuruh beribadah, mulai balik sampai berakhir kematian, berapa tahun. Begitu setelah kematian tidak disuruh lagi beribadah. Kita hanya menerima saja. Apa anak dikerja? Kebaikan yang dibalas kebaikan, kejahatan yang dibalas oleh Allah. Bisa dengan dimaafi, diampuni, bisa dengan makna diadili. Tergantung kita. Karena sangat sempitnya waktu, sedikit sekali umur dalam makna hidup di dunia dibanding dengan akhirat. Perlulah di dalam diri kita hikmah dari perjalanan Rasulullah, intinya pada salat. Terhujam, tersimpan, tumbuh untuk menghadapi capeknya hidup. Karena ini alasan pertama kenapa orang tidak salat, capek. Saya banyak urusan. Kenapa tidak puasa? Lapar baru pada sanggup. Bermacamlah alasan. Ini asbabnya karena tidak ada semangat asal. Dikira hidup itu terus saja. Dikira hidup ini tidak ada akhir. Dikira tidak akan dibalas, dicatat, dihitung oleh Allah. Ini permasalahan. Maka renungkanlah agar supaya hilangkan dulu kecapian seluruhnya.
baru bisa kita mengambil hikmah daripada perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat di dalam makna rukunnya ada hati, qalbi, ada lidah, qauli, bacaan namanya, ada seluruh batang tubuh, fi'li namanya, perbuatan. Hidupnya ini kalau tidak ada tujuan, itulah rahasia salat yang bernama niat. Tujuan saya hidup apa? Apakah hanya saya makan minum, rumah tangga punya rumah yang mewah, punya kendaraan yang sangat indah, keluarga yang, apakah itu sebenarnya tujuan hidup? Kita renung sendiri. Begitu seseorang meninggal dunia, dikuburlah badannya. Mungkin sehari dua hari badannya akan busuk, hancurlah seluruh kulit, daging, baku darahnya, tinggal tulang. 100 hari terus saja, akhirnya hancur seluruh tulang. Yang tertinggalnya ajmud janab, ujung sulbi. Orang yang di waktu hidup membanggakan saya, apa yang tertinggal di dalam kuburnya? Karena ujung sulbi. Tidak ada rupa yang cantik, tidak ada kekuatan yang diwibawakannya, tidak pangkat jabatan yang dia bawa, hancur lebur menjadi tanah. Ini perlu direnung. Kalau seperti itu, bagaimana proses saya dan di mana saya? Allah yang cipta, tapi Allah beri perjanjian kepada kita. Alhamdulillah Allah memperdukan ada kepada kita salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kalau ada harta wajib berzakat, orang yang mampu berlebih, mampu keluarga disuruh berhaji. Ini rukun Islam. Ikatan antara kita dengan Allah tidak ada putus kecuali kita yang mutusnya. Sembahyang seperti fardu tapi mengikat kita agar supaya jangan salah arah. Pertama, salat qalbi, hati, artinya hidup ada tujuannya. Makana yarju liqa Allah. Barang siapa hidupnya ini berharap bertemu, berjumpa dengan Allah. Ternyata hidup ini rahasia. Ibadah jalan ikatan, hati tujuan. Tujuan hidup akhir adalah kematian. Kematian bukan mati, tapi bertemunya, berjumpanya seorang hamba dengan penciptanya yang bernama Allah. Tidak bisa berjumpa dengan Allah kalau tidak bersih. Kita punya air itu keruh. Karena kehidupan dunia ini lebih keruh daripada air yang keruh. Tidak bisa menenangkan air kecuali didiamkan dulu. Diamkan, perhatikan, baru turunlah rohnya ke bawah, timbul di atasnya jernih. Tuanglah air yang jernih, tinggal yang keruh. Baru bisa kita pakai. Bisa pakai untuk berwudu, bisa pakai untuk mandi, bisa pakai untuk cuci kain, dan seterusnya. Allah contohkan. Kita punya yang namanya jiwa. Jiwa diliputi badan. Badan ditaruh di tempat dunia. Tempat yang lebih makna. Disinilah letak dosa. Disinilah letak kejahatan. Disinilah letak permasalahan. Kalau orang tidak berani hidup di dunia, tidak akan menembus dia ke negeri akhirat. Tapi dia harus berani melewati
karuhan dunia, kesalahan, seluruh permasalahan sebelum meninggal wajib selesai. Kalau dibawa permasalahan dunia di waktu meninggal dunia, bermasalahlah kita. Karena kita kada paham sedikit sekali, belajarlah tentang keyakinan. Kalau seseorang punya keyakinan, insya Allah dia kuat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam dakwahnya menanamkan keyakinan di Mekah sampai ke Madinah. Baru di sana ada maknanya, kesempurnaannya, yaitu ibadah. Belajarlah dengan baik, jangan menyombongkan diri, jangan menyombongkan pangkat, jangan menyombongkan harta, jangan menyombongkan keturunan, jangan menyombongkan kekuatan. Itu semuanya hanya sekadar diberi Allah. Belajarlah Allah. Coba diperbaiki sedikit-sedikit. Kenali pencipta kita. Dia sangat indah mencipta kita dari lapisan-lapisan asalnya tanah, kemudian dari air terjadilah bentuk insan manusia yang sempurna. Kepala kita di atas, kemudian ada leher, kemudian ada dada, di bawahnya perut, terus ada kaki. Ini sangat sempurna untuk hidup di dunia. Alat dibawa apa saja dia bisa menguasai. Hidup di daratan, hidup di air, bahkan hidup di udara, bahkan hidup di planet. Dia mampu bertahan. Ciptaan Allah yang sempurna. Tapi lupa punya Tuhan. Seluruh kaum muslimin yang diakui oleh Allah, seluruhnya wahum la yastakbirun. Mereka tidak menyombongkan dirinya. Pak juga akhirnya tidak ada juga. Salat yang pertama niat, tujuan hati. Kita tidak punya Tuhan. Tujuan kita hidup di dunia, siap susah, siap sakit, siap bermasalah, karena kita punya Tuhan. Dan akhir dunia kita akan bertemu yang bernama Allah, Tuhan kita. Allahu Rabbi. Kalau bisa menanamkan dengan baik, insya Allah lebih daripada makna usaha hidup. Orang berdagang berusaha bagaimana perdagangan supaya laku dan laris. Kalau tidak punya Tuhan tidak ada artinya. Jadi musyrik jadinya. Taruhlah batu, ditaruhlah besi, taruhlah bacaan-bacaan yang di dalamnya bersalahan dengan muslim. Ada artinya. Coba bisi Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Mulailah dengan bismillah. Kerja. Yakin. Khairul razikin. Sebaik-baik yang memberi rezeki Allah. Satu contoh saja itu. Apabila kita mengerti, maka dibawalah salat Allahu Akbar. Rasa sepertinya pemberian Allah yang paling lebih setelah iman dan Islam. Di waktu kita beribadah, diberinya seolah-olah kita bertemu dengan Allah. Diberinya di dalamnya ketenangan jiwa, kepasrahan, seluruh makna hidup dan mati hanya satu kepada Allah. Nyaman jadinya sembahyang itu. Uyuh badan kadang menjadi penghalang di dalam ibadah.
sulitnya permasalahan hilang di waktu di bawah salat karena kita satu mengerti Allahu Akbar ada makna an-niyat usalli farad al-isya'i arba'a raka'at ma'muman imaman lillah. Kalimah lillah itu mengerti 5 kali diberi Allah pertemuan seolah-olahnya. Tujuan mengikat Allah dengan kita supaya masalah hidup ini bisa diatasi. Coba kita kada paham jauh. Karena kada tahu di Tuhan asalnya. Dan apa yang seluruhnya diperjalani oleh Rasulullah kita akan seperti itu juga. Kita akan mi'raj di akhir umur kita. Sebaik-baik bulan Ramadan. Sebaik-baik minggu hari Jumat. Sebaik-baik hari akhir umur kita dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang paling berharga daripada Allah. Tapi awalnya tahu tujuan. Kemudian tidak hanya di dalam punya Tuhan. Kita diperintah di dalam makna salat ada qaulinya, bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang dibaca. Badan kita ada fi'linya, perbuatannya berdiri betul. Tangan sunnah mengangkat Allahu Akbar. Rukuk badan ada perbuatannya, ada yang dibaca. Kadang fardu, kadang sunnah. Apa maknanya? Hidup perlu punya maknanya amal perbuatan. Labur seluruh jiwa kehadirah Allah, tapi masih kurang kalau tidak ada ibadah. Sedikit sekali dibanding hitungan dengan makna tempo dan umur yang diberi Allah dengan apa yang kita kerja di dalamnya kebaikan. Artinya banyak kosong dan banyak lupa dan kesalahan. Hidup kita ini kalau direnungkan dengan baik, tahu sudah akhirnya menghadap surga neraka. Tapi hidup masih berani membuang-buang umur tanpa ada tujuan kebaikan. Membuang-buang umur tanpa ada tujuan manfaat di dalam hidup. Terbuang sia-sia, padahal sebentar dikasih. Maka rahasia salat sebenarnya ada tujuan, ada juga perbuatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan umur kita ya baina sittin wa sab'in, antara 60 tahun 70 tahun. Di atas 70 tahun 80 itu jarang. Rata-rata umat Rasulullah antara 60 70. Umur Rasulullah 63 tahun. Kalau kita hitung umur terbuang pertama 20 tahun, karena kita masih muda dan anak-anak, tidak tahu apa artinya hidup, hanya tahunya minta sama orang tua. Bah, aku hendak beli anu. Ma, aku hendak makan anu. Ama dan abah, mama, abah, itu aja 20 tahun terbuang. Begitu sekolah, matematika, VMP, EVS, dan seluruhnya. Zaman dulu banyak. Hanya seperti angin saja. Tidak mengerti apa rahasia matematika, apa rahasia IPA, apa rahasia VMP, apa rahasia EVS. Ada mengerti. Apalagi keagamannya, umumnya ada mengerti. Kenapa? Karena hanya kita agar supaya bisa ranking 1, ranking 2, itu aja. Karena bisa. Ternyata setelah besar matematika fungsinya bisa untuk berdagang, bisa sebelum terjadi sesuatu tahu sudah sama dengannya. Karena ada kurang, ada tambah, ada kali, ada bagi. Seseorang di dalam hidup ini mengerti sudah. Kalau saya perbuat nih, kurangnya ini, tambahnya ini. Bisa kalinya ini, semadingannya ini. Sebenarnya perjalanan hidup. Begitu kita mempelajari ilmu alam, tahunya hujan, panas, naik
Air, surut air. Tahunya itu. Ternyata percontohan hidup alam ini berubah. Kita tidak mengerti. Seperti ini makna hidup. 20 tahun tak buang, tidak ada apa-apa itu. Hanya minta aja. Tahunya penting rami. 20 tahun berikutnya kita sudah mulai dewasa. Tapi otak kita terpikir hanya satu tujuan. Bisa. Bagaimana saya punya pangkat, bagaimana saya punya uang, saya harus perlu istri yang cantik. Rata-rata di atas 20 berikutnya cari cewek sudah. Pacaran sekalinya, sekolah SMA sambil pacaran, kuliah sambil pacaran. Tujuannya bagaimana nanti saya punya pangkat supaya cewek saya senang sama saya. Bagaimana saya menjadi orang kaya supaya cewek saya senang. Teruang juga. 20 ditambah 20, 40 tahun umur tua. 20 berikutnya. Untung-untung kalau punya guru, untung-untung kalau punya teman, untung-untung kalau kita di kampung kita ada majelis ilmu bisa mengembalikan kita. Kalau tidak, kita akan melurus, tidak ada kembalinya kepada Allah. Tidak akan tahu di agama. Karena kita begitu dikira di waktu sendiri. Nanti kalau berkeluarga saya mudah dibantu istri saya punya anak dibantu anak saya punya cucu dibantu cucu saya, dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata bukan itu. Begitu kita punya istri, bertambahlah satu masalah. Punya anak, bertambahlah satu masalah. Punya cucu, bertambah. Bukan berkurang, tapi ya bertambah. Dan menguras seluruh kehidupan kita. Bagaimana ini? Itulah makna susah dan sungguhnya permasalahan. Tidak bisa mengurai ini. Kalau tidak, kita harus duduk di majelis ilmu. Tidak bisa menenangkan jiwa kalau tidak memahami ibadah. Belajar baca Quran, belajar zikir, belajar tasbih. 20 tahun berikutnya. Maka Rasulullah menyatakan kalau di atas umur 40-50 kada berubah berbahaya, bisa mati syukur khatimah. Karena sangat sempitnya di dalam makna sedikitnya umur yang diberi Allah perjalanan hidup ini, dan surga itu sangat mahal, neraka itu sangat berbahaya. Maka diberi Allah kita sedikit tapi nilai banyak. Pertama, secara umum duduklah di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu dapat ampunan Allah, dapat rahmat Allah. Seluruh kita baca kitab, ditulislah seperti baca tasbih dan zikir. Ulun mina mengeluarkan kata-kata untuk agar supaya tazkirah sebagai peringatan kepada diri ulun dan seluruh kita, karena kita semua satu kata, satu saudara, satu kalimat la ilaha illallah. Jadi zikir, jadi ibadah. Yang mendengar jadi ibadah. Sejam pian berduduk, ditulis sejam beribadah. Tapi kalau pian sejam beribadah, tidak akan bisa, karena capek. Baca tasbih sejam tidak bisa, baca Quran sejam tidak bisa, berzikir la ilaha illallah sejam tidak bisa. Duduk di majelis ilmu, nilainya lebih besar daripada ibadah. Satu bab ilmu lebih besar daripada pian beribadah setahun. Bonusnya kecil, perbuatannya sebentar, tapi nilainya umur kita lebih. Ini jadi pentingnya makna adanya majelis. Ulun tidak memperdulikan siapa saja orangnya. Duduk, kalau bisa paham, amalkan. Kalau kada paham, tidak perlu diamalkan. Janggal di hati sampean, ada cucuk saya, tidak perlu. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Tapi yang disampaikan seluruhnya kebenaran. Tidak ada kata politik, tidak ada kata agar supaya mencari makna kemuliaan harta. Hanya satu tujuannya, bagaimana agar supaya umat Rasulullah kenal kepada agamanya,
dia mempertahankan agamanya, selamatlah dia dunia dan akhirat. Itu penting. Kalau tidak punya guru, tidak kemana, carilah guru yang menurut kita, saya tidak mau berguru itu. Cari guru. Umur sempit. Apalagi kalau punya guru yang bisa menembuskan kepada Allah. Allah hanya ibadah, tidak mengerti tentang siapa Tuhanmu. Kita masih dalam khawatir bahaya besar hidup. Rasulullah SAW di akhir bulan Sya'ban, akhir asar, besoknya Ramadan, beliau duduk beserta sahabat. Dilihat oleh sahabat Rasulullah bersinar-sinar muka beliau seperti gembira karena bertambah 1 bulan, bulan yang paling berharga kepada kita. Umat lain tidak dikasih, yaitu bulan Ramadan. Qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kamu bulan yang penuh berkah. Bulan yang di dalamnya seluruhnya kebaikan. Tidak punya uang, tidak punya tenaga karena puasa, cukup berpuasa saja. Iya, di dalam kebaikan. Laparnya perut menjadi ibadah, baunya mulut menjadi ibadah, lamahnya tenaga kita menjadi ibadah, apalagi di bawah dengan beribadah. Harus dipaham puasa itu rukun yang ketiga, salat rukun kedua. Salat lebih utama daripada puasa. Orang yang berpuasa tidak salat, tidak akan diterima puasanya karena ia melangkahi rukun. Tidak bisa kalau naik tangga ya tangga pertama dulu, baru tangga kedua, baru tangga ketiga. Mana bisa tangga pertama loncat ketiga? Tidak diterima. Itu harus dijaga baik-baik. Fihi syahrun khairun min alfi syahr. Bulan Ramadan di dalamnya ada satu waktu lebih utama daripada 1000 bulan. Awal bulan Ramadan adalah rahmat Allah. Pertengahannya 10 hari yang pertama awal, 10 hari yang kedua maghfirah, ampunan Allah. 10 hari yang ketiga itqum minan nar, dimerdekakan umat Rasulullah daripada siksa neraka. Tidak ada kebahagiaan daripada janji Allah kepada 3 ini. Ketemu bulan Ramadan pertama dapat rahmat Allah, pertengahannya dapat ampunan Allah, terakhirnya tidak akan masuk ke neraka. Dimerdekakan oleh Allah dari awal Ramadan, terus malam-malamnya itqum minan nar sampai akhirnya di malam hari raya diganda lagi. Itu makna bersemangatlah hidup. Semangat kita bertemu bulan Ramadan, semangat. Alhamdulillah bisa bertemu. Begitu hanya Allahu Akbar, capek tapi coba bersemangat, hilang capek. Ini capek diikuti, dibawa berabah, ya muring dia. Capek dibawa ke puasa, ya bertambah capek. Garing dibawa lagi, orangnya sakit, dibawa seolah sakit lagi. Ada bisa bersemangat hidup. Itu kunci seluruhnya. Semangat itu adalah iman. Itu yang sangat penting. Kemudian bulan Ramadan disebut oleh Rasulullah, apabila kita mengerja sunnah, pahalanya sama seperti fardu. Yang salat tarawih 2 rakaat sama 2 rakaat salat fardu pahalanya. Salat tarawih mazhab kita sunnatun muakkadah, sunnah. Salat isyanya yang fardu, salat maghribnya yang fardu, salat asarnya yang fardu, salat zuhurnya yang fardu, salat subuhnya yang fardu. Fardu tidak bisa ditambah dengan sunnah. Sunnahnya menyempurnakan kekurangan yang fardu. Itu perlu diingat. Salat tarawih, tapi kadang salat maghrib,
Salat tarawih, tapi ada salat subuh. Nah ini kan salah pakai. Harus ada orang yang memadahkan yang bujur kayak ini. Kalau ada, ya salah-salah aja kita makainya. Dia aja sunnah aja. Itu perlu. Tetapi Rasulullah menyatakan sunnah di waktu di bulan Ramadan pahalanya sama seperti di luar bulan Ramadan fardu. Besarnya pahala yudha'af, Allah ganda. Bagaimana seorang mukmin tidak bergembira dengan pemberian Allah dengan umur yang sedikit, tapi begitu kita salat, begitu beribadah, begitu baca Quran, begitu berzikir, baca salawat tasbih di bulan Ramadan, umur kita melebihi ratus-ratus tahun. Bahkan orang dulu ibadahnya 500 tahun tidak bisa menandingi umur Rasulullah yang sangat sedikit ini. Dengan asbab diberi Allah bulan Ramadan. Nah ini satu rahmat yang sangat indah kepada kita. Perlulah kita kembali capeknya hidup apa coba begamat dihilangkan, direnung sambil begamat. Jangan sampai membawa batang tubuh tanpa tahu penciptanya. Jangan sampai membawa batang tubuh tanpa ada sang ibadah. Tazawwadu, harus bersama. Kita melalui jalan yang sangat rahasia dan tidak bisa dibayang, yang disebut hari kiamat. Semuanya pasti terjadi. Aina ajalallah la'at, karena waktu yang Allah janjikan pasti terjadi. Wasami'ul alim, Allah mendengar seluruh hamba apa yang dimohonnya. Alim, mengetahui apa yang dikerja oleh hamba. Barang siapa mujahadah dirinya, itu untuk dirinya. Siapa beribadah, salat, puasa, berzikir untuk kita, bukan untuk Allah. Allah Maha Kaya daripada ibadah seluruh makhluk. Jikalau seluruh makhluk beribadah tidak ada nilainya dengan Allah, seluruh makhluk pun maksiat tidak mengurangi keagungan Allah. Kita nang berhajat karena orang yang beriman berbuat kebaikan, Allah janjikan kesalahannya dihapus oleh Allah. Allah balas ia lebih baik dari apa ia kerja di waktu hidup di dunia. Jangan merasa capek, jangan merasa susah, jangan merasa dan seterusnya di waktu beribadah atau di waktu menuntut ilmu. Disimpan bersabar. Ada orang dihitung oleh Allah salatnya dibalaslah. Ada orang puasanya dibalaslah. Ada seseorang sifatnya sabar karena sangat susahnya hidup ini, bermacam masalah, dibalas oleh Allah lebih daripada balasan salat, lebih daripada balasan puasa. Bi ghairi hisab, dia masuk surga tanpa Allah periksa. Ini untung kalau Allah sabar. Kebanyakan kita tidak bisa sabar. Sedikit saja capek, stop sudah mengaji. Ini sakit parut aja. Padahal bawa kawisi behira kulak nang bahasa apa-apa. Kurang di majelis ini sama aja. Ada kekurangan, ada kelebihan. Dan seluruhnya ada satu di dalam makna. Kita sanggup, baulah sanggup. Terakhirnya sanggup di dalam kubur, sanggup dibangkit daripada alam kubur, sanggup di padang mahsyar, sanggup di waktu amal kita ditimbang Allah. Dihitunglah seluruh waktu. Kita akan melewati siratal mustaqim. Jambatan kita akan dua arahnya. Jatuh di waktu lewat jambatan, neraka jahanam di bawah, melewat surga di depannya. Maka sebaik-baik orang mukmin kadang memandang nang di belakang, memandang nang di depan. Seluruhnya kalimahnya hanya satu, wahum la yastakbirun. Jangan menyombongkan dengan apa saja yang diberi Allah, karena ini alam, dia bisa berubah. Pandang ke depan, jangan mengingat yang di belakang. Seluruh yang baik hapus dengan istighfar dan tobat. Seluruh yang baik hapus, seluruhnya adalah kebaikan daripada kebaikan Allah. Berjalanlah sebagai hamba yang bersifat tawadhu. Innamal yu'minul ladzina idza dzukiru bihi kharru sujada. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, kharru, tersungkurlah jiwa sujada, mengakui keagungan Allah. Jahirnya seolah kita sujud kepada Allah, batinnya mengakui ya Allah yang maha agung. Ini saja sekadar kita
pertemuan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, berikan taufik hidayah kepada kita semua, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, mudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar bala bencana penyakit, nanti dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin, dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi dunia wal akhirah. Disini surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ulun secara pribadi minta halal minta ridha kepada sembilan sabarataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.